warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita masih kumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jannatul Firdaus, untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita, perkara tauhid. Yang ini adalah merupakan inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan satu bab didatangkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini atau malam ini kita akan melanjutkan pada bab yang setelahnya, yaitu bab minasyirki lubsul halaqati wal khayd wa nafihima li raf'il bala au daf'ih, yaitu bab tentang termasuk dari kesyirikan itu menggunakan atau memakai halaqah, yaitu suatu yang melingkar, wal khayd atau benang, dan yang semisalnya atau gelang, ya, untuk mengangkat bala, untuk ya mengangkat bala. Jadi ini sudah terjadi. Kalau mengangkat, ya ini berarti sudah apa? Ya mengobati, ya mengangkat, menghilangkan. Atau untuk daf'ih, atau untuk menolaknya. Berarti kalau menolaknya apa? Sudah terjadi belum? Belum. Berarti namanya apa? Ya preventif atau pencegahan. Jadi kalau mengangkat itu sudah ya pengobatan. Seperti itu. Kalau apa? Daf'ih, yaitu menolak. Ini adalah ya cara menghindarinya atau preventifnya. Sebelum kita masuk pada bab, ada yang mau menyetorkan bab sebelumnya? Yes, mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Wa qala ta'ala, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Wa qala ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Fa innahu sayahdin. Wa qaulihi wa qala ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Al-ayah. Wa qaulihi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Al-ayah. Wa fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wajal. Wa syarru hadhihi tarjamah ma badaha minal abwab. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Al-ayah cepat kan? Lebih diringkas. Ya, al-ayah. Itu apa? Al-ayata, al-ayatu atau al-ayati? Al-ayata. Ya, maf'ulun bih, ya. Sempurnakanlah ayat. Kemudian ya kita akan masuk pada bab yang telah kami bacakan tentang judulnya. Itu beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan dalil firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wa qaulillahi ta'ala qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidur hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dalam surat Az-Zumar ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil yang datangkan oleh ya mu'alif kita membaca ya kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan dalam bab yang beliau atau tarjamah yang beliau torehkan yaitu minasyirki lubsul halqati wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'i. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qul" ya katakanlah bagaimana menurut pendapatmu ma tad'una min dunillah. Ini apa saja? Ya, apa saja yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala? Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadaku bidur ya dengan suatu bahaya. Hal hunna kasifatu durri? Apakah mereka yaitu ya yang mereka seru dari selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyingkap, menghilangkan ya kemudaratan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atau apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki padaku dengan suatu rahmat, apakah mereka apakah mereka kemudian ya sembahan-sembahan itu bisa menahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Qul hasbiyallah. Ya katakanlah wahai Muhammad, yaitu hasbiyallah, cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala semata bertawakal ya orang-orang yang bertawakal. Di kesesuaian tarjamah dari kitab tauhid ini ya beliau katakan di sini itu Syekh Shalih Fauzan. Nah, kita membaca syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Itu beliau mengatakan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, bahwasannya di dalamnya mengandung dzikra syai'im mimma yudadu tauhid. Jadi penyebutan suatu dari apa-apa yang ya merupakan lawan dari tauhid. Yang merupakan ya lawan dari tauhid, yaitu apa? Iltimas raf'id dur, yaitu mencari ya supaya apa? Mengangkat kemudaratan, atau daf'ih itu atau menolaknya, min ghairillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuannya apa? Supaya litahdzir minhu, ya supaya diperingatkan darinya. Ya karena hal ini adalah ya suatu perkara yang akan melawan tauhid, yaitu mencari ya keselamatan, untuk menolak bala atau menolak bahaya ya, dan untuk mengangkat ya bahaya dari selain Allah Subhanahu wa taala.
ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid, ya, karena sungguhnya tauhid itu diketahui dengan lawannya. Ya, diketahui yaitu dengan lawannya. Lawan tauhid adalah asyirik. Ya, lawan tauhid adalah kesyirikan. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah hafizallahu taala minasyirik. Ya, bahasanya ini termasuk syirik. Ya, yaitu minnya di situ adalah tabaiyah. Itu menunjukkan apa? Ya, bagian, yaitu termasuk dari kesyirikan akbar. Jadi mengambil, ya, suatu, yaitu baik itu berupa gelang atau suatu yang melingkar atau benang, ya, atau yang semisalnya untuk mengangkat, ya, bala atau menolak bala, ya, maka ini bisa masuk ke dalam syirik akbar. Apabila, ya, seorang meyakini, ya, apabila seorang meyakini bahwasannya perkara-perkara ini, yaitu apa? Gelang yang diikatkan di tangan atau gelang yang diikatkan di lengan, ya, itu akan mendatangkan manfaat dan akan menolak madarat bidzatiha. Ya, dengan bidzatiha yaitu apa? Ya, zatnya barang tersebut, ya, gelang tersebut atau tali tersebut. Ya, apabila dia meyakini yang bisa menolak bala itu adalah gelang tersebut atau benang tersebut, ya, maka masuk, ya, dalam pembahasan yaitu dia telah terjatuh pada syirik akbar. Atau seorang itu apa? Ya, bisa terjatuh pada syirik asghar. Yaitu syirik yang kecil. Ya, yaitu apa? Ketika seorang itu meyakini, ya, bahwasanya itu adalah sebab, ya, adalah sebab untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Bedakan antara yang awal dengan yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah meyakini, ya, bahwasanya barang tersebut, benang tersebut atau gelang tersebut, ya, dia yakini itulah yang memberikan manfaat dan menolak madarat. Adapun, ya, yang kedua adalah ini menjadikan sebab, ya, tetapi apa? Allah lah yang menolak, ya, madarat dan mendatangkan manfaat. Ini beda antara yang pertama dengan yang kedua. Kemudian al-halqah itu adalah kullu syai'in mustadir. Ya, jadi al-halqah itu, ya, suatu yang melingkar, itu adalah semua yang melingkar, kullu syai'in mustadir, itu melingkar. Dan juga wa nahwihima min kulli ma yulbas au yu'allaq li hadzal gharad. Dan semisal keduanya apa saja, ya, yang dikenakan atau digantungkan, ya, atau diikatkan, ya, untuk tujuan ini, yaitu untuk menolak, ya, mudarat atau untuk mendatangkan manfaat. Ya, dan disebut raful bala, yaitu mengangkat bala, mengangkat musibah, ya, mengangkat petaka dan yang semisalnya, itu adalah izalatuhu ba'da nuzulihi. Jadi kalau mengangkat, ya, itu adalah menghilangkannya setelah turunnya. Ya, berarti ini sudah namanya apa? Mengobati. Ya, ini sudah mengobati untuk menghilangkannya. Ya, sehingga, ya, di sana disebutkan mencegah lebih apa? Lebih mudah daripada mengobati. Ya, makanya mencegah itu lebih mudah daripada mengobati, karena mengobati itu sudah, ya, sudah turun, itu sudah terjadi, ya, dan butuh, ya, tahapan-tahapan. Adapun mencegah, ya, bisa dicegah dari awal, ya, mulanya. Maka disebut, ya, raf'ul bala, yaitu izalatuhu ba'da nuzulihi, yaitu menghilangkannya setelah, ya, turunnya, yaitu setelah terjadinya. Wa daf'u, ya, namanya menolak, yaitu mencegahnya sebelum turun, ya, sebelum terjadi. Ya, kemudian di sini afara'aitum, yaitu ahbiruni, yaitu kabarkanlah kepadaku, ma tad'un, yaitu ma tas'aluna, itu apa saja yang kalian apa, ya, memintanya, ya, memintanya untuk dalam apa, mendatangkan manfaat, jalbal khair, mendatangkan kebaikan, wa daf'al adur, dan menolak kemudaratan, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, minal andad, ya, dari apa, tandingan-tandingan, dan wal alihah, ya, dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini bidur, yaitu bimaradin,
ya baik itu apa madharat itu adalah berupa penyakit, itu untuk menolak penyakit. Ya biasanya anak kecil, nggak tahu kalau sekarang masih adakah. Ya dahulu bahkan orang Arab ya biasa ya juga mengikatkan pada anaknya yaitu tali atau gelang yang tujuannya adalah untuk ya menolak dari apa? Dari ain, ya pandangan hasad, ya dan juga apa? Dari penyakit dan yang semisalnya. Baik itu kefakiran, ya baik itu musibah atau kesusahan, ya tujuannya adalah untuk menolak hal-hal tersebut. Kemudian hal hunna kasifatu durri, apakah ya yang dijadikan atau yang diseru itu bisa menyingkap kemudaratan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ditunjukkan bahasanya mereka la takdir ala dzalik, itu tidaklah ya apa yang mereka seru dan apa yang mereka minta dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya tidaklah dapat untuk ya menolak ya apabila Allah Subhanahu wa taala mendaki suatu mudarat. Ya, begitu pula dengan rahmat. Ya, untuk menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah mereka mampu untuk ya menolak rahmat yang akan diberikan ya Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tidaklah bisa, baik itu berupa kesehatan, afiah, ya keselamatan, wa khairin, kebaikan, atau menyingkap ya menghilangkan bala, tidaklah bisa. Itu hasbi Allah. Itu cukuplah Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pencukupku. Ya, wa kafini man tawakkal alaih. Ya, wa kafi man tawakkala alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi ya siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi ya siapa saja yang akan ya dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan yang dalam kitab Ghayatul Murid bahasanya tatkala ya penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala telah menyebutkan pada bab yang sebelumnya itu tentang makna la ilaha illallah. Jadi kita sudah masuk pada apa? Contoh-contoh ya, termasuk dari apa? Ya, permisalan dari perkara-perkara yang bisa merusak tauhid. Ya, sebelumnya bab yang sebelumnya muallif yaitu penulis telah menyebutkan makna la ilaha illallah dan juga menjelaskan tafsir tauhid. Ya, penjelasan tentang makna tauhid. Maka ya kesesuaiannya bahasanya beliau ya menyebutkan ya pada bab ini dan juga setelahnya dari macam-macam syirik kecil ya atau dari macam-macam syirik besar. Ya, dan ini adalah merupakan kesesuaian dalam ya dalam penyusunan bab atau penyusunan judul ya yang didatangkan oleh penulis. Ya, dikarenakan ya sesuatu setelah diketahui, jadi kita sudah mengetahui tauhid, ya kita mengetahui tauhid, maka kita juga harus ya mengetahui dari apa bentuk-bentuknya atau macam-macamnya. Ya, kita mengetahui tauhid, mengetahui syirik, maka kita ya harus tahu juga yaitu mengetahui dari macam-macamnya dan juga bentuk-bentuknya. Ya, bentuk-bentuknya yang ya seorang itu bisa nantinya akan membedakan ya ketika datang padanya hal tersebut. Ya, ketika datang padanya hal tersebut. Kemudian bahwasanya bab ini ya yang disebutkan oleh penulis itu adalah terkait dengan sebab. Ya, terkait dengan hal sebab. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala ya beliau mengatakan bahwasanya bab ini hadzal bab yatawaqqaf fahmu ala ma'rifati ahkamil asbab. Jadi bab ini terhentikan pemahamannya yaitu dalam hal mengetahui dari hukum-hukum terkait dengan sebab. Ya, terkait dengan sebab dan perincian dari apa yang ya dibahas dalam bab ini bahwasanya seorang hamba wajib ya seorang hamba itu wajib untuk mengetahui dalam hal sebab ya seseorang menjadikan sebab ya menjadikan apa gelang ini sebagai sebab menolak bala misalnya. Itu ada 3 perkara yang harus dia ketahui. Ya, yang pertama yaitu dia tidak menjadikannya ya darinya yaitu suatu sebab melainkan apa yang tetap ya bahwasanya itu adalah tetap ya bahwasanya itu adalah merupakan sebab secara syar'i
maupun secara apa? Secara kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sebab, ya. Bisa dijadikan suatu sebab. Ya, maka ketika seorang mau menjadikan sebab ya gelang, ya kira-kira gelang ini kalau dipikir ya ikatan seperti ini, kira-kira bisa menolak manfaat, menolak madarat tidak? Tidak. Ya, ini gelang. Ya, makanya ya hanya sekedar gelang tanpa ada pengalaman atau praktek ya dan apa tajribah, yaitu apa uji secara apa? Secara maksudnya secara teruji, ya ini tidak merupakan sebab yang secara syariat, tidak pula secara apa? Ya secara akal, ya secara tajribah, yaitu sudah teruji, ya. Ini seperti itu, maka tidaklah seorang itu apa? Menjadikan sebab, melainkan apa yang telah tetap bahwasanya itu adalah sebab. Misalnya apa? Seorang minum obat, ya, tahu ini adalah obat ya flu, kemudian dia beli obat flu. Ya, ini sebab. Ya, sebab ini bisa enggak akan mendatangkan manfaat? Ya, bisa. Ya, dengan nanti kesembuhannya dari dia apa? Mengambil sebab, dia terkena flu, kemudian dia minum obat flu. Ini bahwasanya seorang ketika menjadikan sebab, dia tahu ya bahwasanya itu secara syariat atau secara ya praktek atau teruji bahwasanya itu adalah merupakan sebab. Kemudian yang kedua, bahwasanya dia tidak bersandar pada sebab tersebut. Ya, tidak bersandar pada sebab tersebut. Bahkan dia harus apa? Berkeyakinan bahwasanya yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menolak mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mendatangkan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menyandarkan pada sebab itu sendiri. Ya, maka dia selain dia mengambil upaya, ya, mengambil langkah-langkah supaya tidak terkena penyakit flu misalnya, minum obat flu, ya, dia tetap meyakini bahwasanya yang menghilangkan penyakit, yang menghilangkan flu, ya, dan yang semisal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga, bahwasanya dia mengetahui ya bahwasanya bagaimanapun ya sebab itu ya semakin kuat dan semakin besar, ya, maka ini semuanya adalah ya terkait dengan qada illah. Itu terkait dengan apa? Bi qada illahi taala, terkait dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak keluar darinya. Seorang sudah minum obat flu, ya ternyata apa? Belum sembuh juga. Ya, belum sembuh juga. Terus terakhir apa akhirnya? Dia pakai olahraga, kemudian yang semisalnya ternyata hilang. Ya. Jadi apa? Kembalinya kepada apa? Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi apa? Ya, menakdirkan kesembuhannya bukan melalui obat flu, tetapi melalui apa? Ya, karena dia ya bergerak, berolahraga dan yang semisalnya, ya, maka ini semuanya adalah terkait dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, bahwasanya sebab tadi ya itu adalah sebab yang ya bisa diterima secara syariat dan juga secara akal. Kemudian yang kedua apa? Tidak menyandarkan pada sebab tersebut. Ya, bahwasanya yang menyembuhkan dan apa? Menolak mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, semuanya berkaitan dengan apa? Ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu qada dan qadar ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sepantasnya yang ya diketahui oleh seorang ketika menjadikan suatu sebab. Ini disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala yang dalam Al-Qaul As-Sadid. Ini adalah Al-Qaul As-Sadid, ya, sarah kitab tauhid. Ini juga ya sarah kitab tauhid. Maka ya secara umum ya seorang ya tidak menggugurkan sebab sama sekali. Bisa seorang ya itu apa menggunakan sebab, ya, tapi semuanya adalah nanti kesembuhan, ditolaknya mara bahaya, ya itu adalah ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika seorang mengambil sebab, ya, berdoa, ya, atau meminum obat dan yang semisalnya, itu adalah merupakan ya bentuk dari peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mengambil sebab dan kita menyerahkan kesembuhan tersebut, ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka
di sana ya bahwasanya terkait dengan hukum menggunakan gelang ini tadi atau ikatan sebagaimana telah disebutkan oleh ya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Apabila dia meyakini hal tersebut ya zatnya itu memberikan manfaat dan mudarat, maka ini masuk pada syirik akbar. Apabila ya dia meyakini itu sebab ya tidak kemudian yang menyembuhkan itu zatnya itu maksudnya ya zatnya barang tersebut, ikatan tersebut atau gelang tersebut ya maka itu nanti bisa masuk pada syirik asghar. Ya, apabila dia meyakini itu sebab ya untuk mendatangkan manfaat dan madarat ya maka itu nanti bisa masuk ya kepada syirik kecil asghar. Adapun kalau meyakini zatnya barang tersebut ya itu adalah yang mendatangkan manfaat dan madarat, maka ya seorang itu bisa terjatuh pada syirik akbar. Kemudian dari makna ijmali ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyas alal musyrikin ya untuk bertanya kepada orang-orang musyrik ya kepada orang-orang musyrik yaitu dengan soal pengingkaran. Ya dengan soal pengingkaran dari sesembahan-sembahan mereka ya an asnamihim dari sembahan-sembahan mereka allati ya'budunaha ma'allah yang mereka menyembahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Hal takdir 'alan naf'i wadur ya apakah sembahan-sembahan itu mampu untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat? Maka fala budda ayatarifu bi ajziha an dzalik. Maka harus ya mereka mengetahui ya kelemahan ya dari sembahan-sembahan tersebut akan yang demikian itu. Bahwasanya sembahan-sembahan tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak madarat. Ya, maka dengan ini fa idza kana kadzalik batalat ibadatuha. Maka apabila seperti itu batalah ya peribadatan mereka kepada ya asnam, kepada sembahan-sembahan tersebut, itu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka batalah peribadatan mereka kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau munasabatul ayah lil bab. Kesesuaian ayat ini terhadap bab bahwasanya di dalamnya terdapat dalil ala butlani syirik, itu akan ya batalnya kesyirikan, akan ya batilnya kesyirikan. Ya akan batilnya kesyirikan. Walubsul halqah wal khait min dalik. Ya dan mengenakan ya halqah itu suatu yang melingkar atau benang ya dari yang demikian itu tidaklah akan bisa mendatangkan madarat dan juga tidaklah akan bisa menolak darinya ya tidaklah akan bisa menolak darinya. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ya yaitu yang pertama adalah butlanus syirik, yaitu kebatilan kesyirikan. Ya li'anna kullama yu'bad min dunillah, dikarenakan semua apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala la yamliku darra. Mereka tidaklah bisa memiliki madarat, bisa mendatangkan madarat wala naf'a dan juga tidaklah bisa mendatangkan manfaat ya li abidihi. Itu kepada para penyembahnya. Ya, kepada para penyembahnya. Jadi apa saja ya yang dijadikan ya tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah dapat ya tidaklah bisa untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat ya kepada ya para penyembahnya. Kemudian yang kedua at-tahdzir, yaitu peringatan dari min lubsil halqah wal khait, dari mengenakan ya al-halqah, itu ya suatu yang melingkar, baik itu gelang atau tali dan yang semisalnya, wa ghairiha li jalbin nafa, untuk mendatangkan manfaat au daf'id dur ya atau menolak madarat, li annahu syirkun ya dikarenakan termasuk kesyirikan min jinsi ma yuradu minal asnam, karena diserupakan bahasanya seorang itu bisa mengambilnya sebagai apa? Asnam ya, sebagai sesembahan. Kenapa? Karena meyakini ya zat barang tersebut ya, zat gelang tersebut atau tali tersebut
ya itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, berarti serupa dengan apa? Serupa dengan berhala kan? Ya, dijadikan serupa dengan berhala. Ya, serupa dengan berhala. Kemudian yang ketiga, masru'iyatu munadharatil musyrikin. Ya, itu disyariatkan supaya melakukan munadharah. Ya, lakukan apa? Ya, menegakkan hujah ya atas mereka orang-orang musyrik. Ya, ini secara akal saja ya bisa dibantah. Ya, secara akal saja bisa dibantah. Ya, apalagi secara dalil. Secara akal saja bisa dibantah apalagi secara dalil. Ya, dalil banyak sekali menunjukkan ya akan batilnya dari apa yang mereka yang aku akukan, apa yang mereka ya serukan, ya dari apa yang mereka serukan itu adalah ya suatu kebatilan. Ya, untuk ya tujuannya kita diskusi atau menegakkan hujah atas orang-orang musyrik ya supaya mereka ya ingat kembali, mengetahui kembali bahwasanya hal tersebut dari apa yang mereka lakukan itu tidaklah bisa mendatangkan manfaat dan juga menolak madarat, untuk membatalkan kesyirikan mereka. Jadi untuk membatalkan kesyirikan mereka. Kemudian yang keempat, wujubul i'timad 'alallahi wahdah. Itu wajibnya yang menyandarkan diri hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tafwid al-umur kulliha ilaih, dan menyerahkan semua perkara itu semuanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerahkan semuanya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dari apa yang mereka lakukan, apakah mereka sanggup yaitu sembahan-sembahan tersebut yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala untuk menolak ya adza, menolak gangguan madarat ya dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya atau bisa menghilangkan ya bahaya yang menimpa pada seorang, ya tidaklah mampu. Juga kalau dari segi bahasa ya disebutkan dalam Ghayatul Murid bahwasanya ma mim bab faedah yang belajar bahasa Arab ya terlebih khusus, yaitu huruf ma. Ma di sini adalah ma apa di sini? Ma tad'un. Ya, ma tad'una min dunillah. Jadi ma tad'una min dunillah. Apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kalian seru ya selain Allah Subhanahu wa taala? Ma-nya ma apa? Ma mausul. Ya. Kalau ma mausul apa? Berfaedah apa? Umum. Dan ma mausul itu biasanya digunakan pada yang berakal atau tidak berakal. Ma itu digunakan pada yang berakal atau berakal? Tidak berakal. Ya, jadi menunjukkan ini juga lemahnya dari apa yang mereka seru. Ya, karena isim mausul itu bermakna alladzi, kemudian apa? Mencakup semua apa yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan penggunaan ma di sini dalam ayat ini adalah untuk menjelaskan ya bahwasanya sembahan-sembahan mereka itu tidaklah berakal. Ya, ini untuk menunjukkan bahwasanya sembahan-sembahan mereka itu adalah la ta'qil, yaitu sembahan mereka itu tidak berakal. Kenapa? Dikarenakan ma ya secara bahasa digunakan adalah untuk yang tidak berakal. Ini secara bantahan ya dari sisi bahasa. Ya. Kemudian wa dhamir hunna. Ya. Afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidur hal hunna. Ya, apakah mereka hunna ini untuk siapa? Hunna ini untuk apa? Untuk muannas atau digunakan untuk tidak berakal? Untuk mu'annas atau tidak berakal, ya kan? Ya, tidak mu'annas ataupun untuk tidak berakal. Jadi hunna di sini bisa jadi adalah untuk mu'annas dan bisa jadi digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Ya, maka kalau kita gunakan ya yang lebih cocok yaitu adalah apa? Untuk digunakan apa? Yang tidak berakal. Ya, maka bersama ma ini kan sesuai kan? Ya, bagi menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahasanya ini adalah ya hal yang tidak masuk dalam akal. Ya, tidak masuk dalam akal bahasanya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu ya akan bisa mendatangkan manfaat dan juga menolak madarat. Tidak berakal. Gimana mau dimintai untuk mendatangkan manfaat
dan juga untuk ya menolak mudarat. Ya, ini pendalilan secara ya bahasa yang disebutkan oleh penulis kitab ya Ghayatul Murid Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz hafizahullah taala. Ini beliau ya salah seorang murid Syekh bin Baz rahimahullah taala dan juga Syekh Ibnu Utsaimin ya rahimahullah taala. Ya dalam kitabnya Ghayatul Murid. Dalam kitabnya Ghayatul Murid. Kemudian pada hadis yang kedua, siapa yang baca hadisnya? Bismillah qala al-muallif rahimallahu taala an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahinati faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Kemudian ya, dalil yang selanjutnya yang datangkan oleh ya penulis di sini yaitu adalah hadis an Imran bin Husain ya radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah. Ya, beliau melihat seorang yang di tangannya ada yaitu gelang ya min sufrin. Apa sufrin? Dari tembaga ya atau dari kuningan. Ya, faqala ma hadhi? Ya, apakah ini? Kemudian minal wahinah. Ya, kemudian dikatakan ya minal wahinah. Ya, itu supaya apa maksudnya? Untuk ya menjaga dari penyakit yang bisa menimpa pada tangan. Ya, minal wahinah. Ya, supaya misalnya tangannya kuat atau yang semisalnya. Itu apa? Salah satu macam dari penyakit yang bisa menimpa pada tangan. Ya, kemudian apa yang dikatakan ya oleh Rasulullah SAW inziha ya lepaskanlah gelang tersebut fa innaha la taziduka illa wahnan ya lepaskanlah ya lemparkanlah ya cabutlah ya karena apa gelang tersebut tidaklah menambahmu melainkan apa wahnan yaitu kelemahan ya fa innaka law mitta ya karena sungguhnya engkau seandainya engkau dimatikan dalam keadaan seperti itu wahya alaika gelang tersebut ada padamu ma'aflahta abada ya tidaklah engkau apa ya akan beruntung selama-lamanya ya tidaklah engkau akan beruntung ya selama-lamanya. Jadi ya hadis ini ya wallahu taala alam sebagaimana yang diisyaratkan ya oleh penulis Ghayatul Murid bahwasanya hadis ini adalah ya tidak sah marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi hadis ini adalah ya hadis ya lemah. Ya, ini termasuk hadis yang lemah sebagaimana disebutkan dalam ta'liq ya atau catatan kaki dalam kitab Ghayatul Murid ya bahwasanya hadis ini adalah termasuk hadis yang lemah dan ini termasuk ya perkataannya sahabat Imran bin Husain. Ya, termasuk perkataannya sahabat ya Imran bin Husain. Yaitu bukan marfu kepada Nabi. Adapun ya kepada Nabi alaihi salatu wasalam ya tidaklah ya hadis ini sahih. Ya, jadi hadis ini tidaklah marfu. Maksudnya marfu apa? Itu adalah sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Akan tapi ya hadis ini adalah mauquf ya atau merupakan perkataannya Imran bin Husain. Karena di sana ada beberapa lafaz. Ya, bahkan di sana jadi kalau di sini apa? Ya, dikatakan apa? Ya, bahwasanya Rasulullah SAW melihat rajulan. Ya, dalam lafaz yang lain bahwasanya orang yang pakai gelang tersebut adalah Imran bin Husain sendiri. Ya, pada lafaz yang lain disebutkan ya bahwasanya melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada apa? Halqah. Yaitu ada gelang. Kemudian dalam riwayat yang lain ada mengatakan inna Imran ya, sungguhnya Imran bin Husain dakhala ala Nabi. Itu masuk kepada Nabi alaihi wasallam wa fi adudihi halqah dan di dalam lengannya terdapat apa? Terdapat gelang. Ya, kemudian
ya dikatakan wa fi unuki halqah, dan di lehernya ada halqah, yaitu ada gelangnya. Ini diantara apa? Ya, bentuk ya yang menunjukkan akan kelemahan hadis ini. Jadi yang rajih, yang benar bahwasanya hadis ini adalah mauquf, yaitu merupakan perkataannya Imran bin Husain. Ya, adapun marfu kepada Nabi alaihi wasallam tidaklah sahih. Kemudian kita baca ya dari apa yang disebutkan ya faedah dari hadis ini ya bahwasanya berkata syarih yaitu Syaikh Fauzan, Imran itu adalah Imran bin Husain ibnu Ubaid ibnu Khalaf al-Khuzai, ya sahabiyun ibnu sahabi. Jadi Imran bin Husain ini adalah radhiyallahu taala anhuma, yaitu bapaknya seorang sahabat. Ya, apabila anaknya seorang sahabat maka disebut apa? Radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana misalnya siapa? Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Khattab, ya, radhiyallahu taala anhuma. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Itu di antara contoh ya apabila antara bapak dan anak itu adalah kedua-duanya sahabat, maka kita katakan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ya keduanya. Kemudian Imran bin Husain di sini adalah Imran bin Husain bin Ubaid. Tadi kita telah sebutkan ya beliau meninggal pada tahun 52 di Basrah. Ya, di kota Basrah. Ya, kemudian mahadihi, ya apa ini? Itu adalah untuk menunjukkan ketika Rasulullah SAW bertanya, mahadi, apa ini? Ini adalah pertanyaan tapi tujuannya adalah untuk mengingkari. Maka ini dinamakan istifham ingkari. Ya, itu adalah pertanyaan tapi tujuannya adalah untuk mengingkari. Kemudian al-wahinah itu naun minal marad yusibul yad. Ya, ini adalah macam dari penyakit yang menimpa pada tangan. Ya, kemudian inzi'ah. Ya, kemudian apa? Inzi'ah yaitu itraha. Yaitu apa? Lemparkanlah. Ya, wan naza huwa al-jadab biquwwah. Ya, itu adalah menarik dengan kekuatan. Ya, dengan kekuatan. Jadi kalau ini langsung ditarik. Bagaimana nanti di akhir dari ya hadis terdapat hadis bahwasanya sahabat Hudzaifah ibnu Yaman ya radhiyallahu ta'ala anhuma itu juga apa? Mengingkari ya kesyirikan yang terjadi ya pada seorang itu dengan tangannya. Ini bagi yang mampu, memiliki kemampuan itu dalam mengingkari kemungkaran ya dengan tangannya. Ya, itu bisa dilakukan pengingkaran ya terhadap kemungkaran itu dengan tangannya. Misalnya seperti siapa? Seorang ayah terhadap anaknya. Ya, ayah terhadap anaknya bisa ya dipukul dengan tangannya. Tapi nanti kalau antum yang mukul anaknya orang gimana? Ya, bisa bermasalah kan? Ya, tetapi seorang ayah ya terhadap anaknya ini ya termasuk pengingkaran kemungkaran terhadap ya kemungkaran atau kesalahan anaknya dengan tangan. Jadi nanti jangan salah paham ya pengingkaran ya terhadap kemungkaran itu dengan tangan itu ya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusus ya seperti wulatul umur ya misalnya pemerintah ya atau orang tua terhadap anaknya dan yang semisalnya ya tidak kemudian disamaratakan ya begitu. Kemudian di sini apa? Ya disebutkan al-wahinah sudah, kemudian wahnan itu akan menambah kelemahan. Kemudian ma'aflahta, bahwasanya al-falah itu adalah fauz, wa dhafar, wa sa'adah. Itu adalah kesuksesan, ya, keberhasilan. Wa dhafar itu juga kemenangan, wa sa'adah kebahagiaan. Ya, itu maknanya. Ini semakna atau sinonim. Kemudian makna ijmali terhadap hadis ini, di sini disebutkan bahwasanya yadhkuru lana Imran. Di Imran bin Husain menyebutkan kepada kita ya mauqufan. Ya, mauqifan. Itu suatu mauqif ya, suatu keadaan ya min mawaqifi Rasulullah sallam. Itu pada keadaan-keadaan Rasulullah sallam ya, sikap-sikap Rasulullah sallam fi muharabati syirik. Ya, dalam apa? Memerangi kesyirikan. Ya, beliau adalah seorang pemimpin ya dan berhak ya memiliki kekuatan, ya memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan tangannya. Ya, wa takhlisin nas minhu.
dan juga ya memurnikan manusia dari ya kesyirikan. Dzalikal mauqif, ya apa keadaan tersebut atau kejadian tersebut, annahu absara rajulan, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam melihat seorang laki-laki ya yang mengenakan halqah, yaitu mengenakan gelang masnu'atan minas sufur, yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Fasa'alahu anil hamil lahu ala lubsiha. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam bertanya apa yang membawa dia untuk memakai gelang tersebut. Fa ajaba rajul annahu, ya bahwasanya dia apa labisaha lita'simahu minal alam, itu tujuannya adalah untuk ya menghindari atau untuk apa supaya terhindar dari alam, dari penyakit, ya. Fa amara bil mubadarah bi tarhiha. Kemudian Nabi alaihi wasallam memerintahkan supaya dia bersegera untuk membuangnya, ya membuangnya. Wa ahbarahu, dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan padanya supaya apa membuangnya, dan bahwasanya itu adalah tidaklah akan mendatangkan manfaat ya kepadanya, dan bahkan yaitu akan memadaratkan kepadanya, dan bahwasanya itu akan apa wa annaha tazidu adda, ya itu akan menambah sakit atau penyakit yang apa lubisat min ajlihi, yaitu yang dipakaikan karenanya, ya karena tadi tujuannya adalah untuk apa ya menghilangkan penyakit dan yang semisalnya. Wa a'dham min dalik, dan lebih besar dari yang demikian itu, lawistamarrat, seandainya terus-menerus padanya, ilal wafat, sampai dia meninggal, hurima al-fala fil akhirati aidan, itu akan diharamkan ya padanya apa dari ya masuk ke dalam surga, ya diharamkan masuk ke dalam surga. Mungkin adzan dulu dan kita tambah selesaikan dari ya pembahasan ini. Siapa yang adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, kita lanjutkan. Ya, sedikit ya tambahan faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yang disebutkan oleh penulis Ghayatul Murid Syarah Kitab Tauhid. Qala Syekhuna Ibnu Utsaimin, ya berkata guru kami Syekh Ibnu Utsaimin, itu dari sabdanya beliau alaihi salatu wassalam, la taziduka ila wahnan. Ya, jadi gelang tersebut tidaklah akan menambahmu ya melainkan apa? Kelemahan. Yaitu apa? Kelemahan di dalam jiwa. Ya. Jadi kelemahan itu bukan hanya pada badannya saja, tetapi kelemahan dalam jiwa. Ya, padahal misalnya seorang itu enggak sakit, tetapi apa? Karena pakai gelang kemudian malah ternyata apa? Ya, mentalnya dikarenakan jiwanya yang sakit, akhirnya apa? Malah ya timbul penyakit baru. Ya, yang dikatakan oleh beliau wahnan fin nafs, itu apa? Ya, kelemahan di dalam jiwa. La fil jism, bukan pada badannya. Jadi ketika seorang memakai gelang itu apa? Ya, tidaklah menambah itu kelemahan, maksudnya apa? Kelemahan dalam jiwa, bukan kelemahan di dalam ya badannya. Wa rubbama tazidu wahnan fil jism. Ya, bisa jadi juga akhirnya menambah kelemahan dalam badannya. Ya, amma wahnul nafs, adapun kelemahan dalam jiwa, ya kenapa? Karena manusia apabila dia ya dirinya itu terkait dengan sesuatu, ya bergantung dengan suatu, ya dengan perkara ini, sekarang disebut katanya apa? Gelang kesehatan, kayak gitu kan? Ya dipakai, ya padahal dia aslinya sehat, ya kemudian apa? Pakai yang namanya gelang kesehatan secara riset dan semisalnya belum terbukti, ya bahwasanya itu bisa mendatangkan apa? Kesehatan dan yang semisalnya, ya kemudian apa? Akhirnya karena tergantung ya dirinya pada hal tersebut, ya sehingga apa? Dhaufat. Jadi jiwanya itu apa? Tambah lemah. Wa tamadat 'alaiha. Kemudian jiwanya itu apa? Bergantung kepadanya. Ya, bergantung padanya, sedangkan dia apa? Wa nasiyat. Kemudian jiwanya lupa. Al-i'timad 'alallah azza wajal. Itu apa? Untuk ya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahyanan yatawaham as-sahih. Ya, bahkan orang yang sehat pun terkadang apa? Ya, terkadang apa? Salah. Ya, kemudian karena hal tersebut akhirnya apa? Dia malah apa? Annahu marid, ya, dia menyangka bahwasanya dirinya sakit, akhirnya malah ternyata apa? Terkena sakit, ya. Maka walihada tajidu, maka oleh karena ini engkau mendapati sebagian dari orang-orang yang tertimpa dengan penyakit jiwa, ya, maka pada asal terkenanya tersebut adalah dikarenakan ya lemahnya jiwa, ya, pada awal mulanya, itu pada awal perkaranya. Sehingga seorang itu apa? Menyangka bahwasanya marid, bahwasanya dia sakit dengan sakit ini dan itu, padahal dirinya sehat. Ya, tetapi karena kelemahan jiwanya malah apa? Menambah kelemahan sehingga apa? Yang disangka itu ya akhirnya terjadi padanya. Ya ini terjadi ya. Orang ya karena saking takutnya ya malah terkena akhirnya apa? Ya misalnya apa? Corona. Karena saking takut sekali yang sangat ya kejiwaannya enggak dibangun dengan apa iktimat pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akhirnya malah terkena sakit karena jiwanya yang sakit akhirnya terkena penyakit. Ya itu intinya seperti itu. Kemudian munasabatul hadis lil bab ya annau yadulu alal mana. Ini menunjukkan akan dilarangnya dari mengenakan ya gelang untuk menolak bala, dan bahwasanya demikian itu termasuk ya kesyirikan yang bisa menafikan dari apa? Kebahagiaan. Itu kebahagiaan di akhirat. Ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, anna lubsul halqah wa ghairuha, ya bahasanya mengenakan ya halqah gelang dan selainnya untuk menjaga diri ya dari penyakit itu termasuk dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, an-nahyu anitadawi bil haram, yaitu larangan dari berobat dengan perkara yang haram.
Kemudian yang ketiga, ingkarul munkir. Ya, ingkarul mungkar, yaitu dalam pengingkaran kemungkaran. Ya, wa ta'limul jahil, dan mengajari orang yang bodoh. Kemudian apa? Dararus syirik fid dunya wal akhirah. Itu bahayanya kesyirikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Insyaallah bisa kita pahami dari apa yang disebutkan oleh beliau ini. Kemudian yang kelima, istifsalul mufti wa itibarul maqasid. Yaitu apa? Seorang mufti, seorang pemberi fatwa itu meminta perincian. Ya, karena Rasulullah SAW, ya ini dari apa? Ya, tujuannya untuk apa? Ya, beliau menanya, mahali minal wahina. Faqala, kemudian diingkari. Kemudian apa? Wa itibarul maqasid. Itu dianggapnya tujuan. Tujuannya apa? Supaya terlarang, tercegah dari wahan, yaitu kelemahan. Ya, kemudian beliau katakan bahwa hal tersebut malah akan menambahmu ya pada kelemahan. Kemudian anasir kal asghar, ya, bahwasanya syirik kecil itu adalah akbarul kabair. Itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Lebih-lebih apa? Nanti kalau syirik akbar. Jadi syirik asghar ini ya menjadikan sebab yang bukan pada tempatnya, ya, itu adalah akbar kabair, itu termasuk dosa yang paling besar. Kemudian yang ketujuh, anasir kala yu'dzar fihi bil jahl. Ya, bahwasanya kesyirikan tidaklah diberikan udzur ya di dalamnya apa? Ya, kebodohan. Di situ apa? Laki-laki tersebut tidak diberikan udzur ya karena kebodohannya. Langsung saja beliau SAW memerintahkan padanya apa? Ya, lepaslah inziha. Ya, fa innaha la taziduka illa wahnan. Ya, fa innaha la taziduka illa wahnan. Kemudian yang kedelapan, at-taghlid, yaitu peringatan keras ya dalam mengingkari atas orang yang melakukan suatu dari kesyirikan. Ya, supaya apa? Supaya li ajli tanfir minhu, supaya lari dari kesyirikan. Ya, insyaallah bisa dipahami dari apa yang kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi kita sekalian dan mengingatkan ya kepada kita ya dari perkara-perkara yang mendatangkan apa? Ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Ketidaktahuan. Ya, dikarenakan ketidaktahuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.